Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kelompok 2. Kali ini kita akan membahas tentang bab 2, yaitu teori etika. Kelompok 2 yang terdiri dari Ani Krismawati Laka, Desi Alfiani, Kartika Bimawati, Safika Wira Andani, dan Silma Nur Islamaya. Yang pertama, kita membahas tentang teori etika perkembangan perilaku moral. Beberapa konsep yang memerlukan penjelasan antara lain perilaku moral atau moral behavior, perilaku tidak bermoral atau immoral behavior, perilaku di luar kesadaran moral atau unmoral behavior, dan perkembangan moral atau moral development itu sendiri. Perilaku moral adalah perilaku yang mengikuti kode moral sekelompok masyarakat tertentu. Moral dalam hal ini berarti adat istiadat, kebiasaan, atau tradisi. Perilaku tidak bermoral berarti perilaku yang gagal mematuhi harapan kelompok sosial tersebut, tetapi lebih disebabkan oleh ketidaksetujuan terhadap kelompok sosial tersebut. Perilaku di luar kesadaran moral adalah perilaku yang menyimpang dari hakikat kelompok sosial yang lebih disebabkan oleh teori ketidakmampuan yang bersangkutan dan memahami harapan kelompok sosial. Perkembangan moral bergantung kepada perkembangan kebiasaan, nilai-nilai norma perilaku manusia yang dianggap baik atau tidak baik. Dalam etika masih dijumpai banyak teori yang mencoba untuk menjelaskan suatu tindakan, sifat, atau objek perilaku yang sama dari sudut pandang atau perspektif yang berlainan. Berikut ini beberapa teori etika antara lain. Yang pertama, teori dari egoisme Rahel, utilitarianisme, deontologi paradigma, teori hak, dan teori keutamaan, serta teori etika otonom. Selanjutnya, yang pertama ada teori egoisme, dikemukakan oleh Rachel tahun 2004. Dia mengemukakan ada dua konsep yang dikenalkan oleh
Russell, yaitu yang pertama egoisme psikologis. Teori ini orang boleh saja yakin ada tindakan mereka yang bersifat luhur dan suka berkorban. Namun semua tindakan mereka yang terkesan luhur dan atau tindakan yang suka berkorban tersebut hanyalah sebuah ilusi. Kenyataannya orang hanya peduli pada diri sendiri. Yang kedua, egoisme etis, yaitu tindakan yang dilandasi oleh kepentingan diri sendiri atau self-interest. Memiliki ciri mengabaikan atau merugikan kepentingan orang lain. Pokok-pokok pandangan egoisme etis. Pertama, teori etis tidak mengatakan bahwa orang harus membela kepentingannya sendiri maupun kepentingan orang lain. Kedua, berkeyakinan bahwa satu-satunya tugas adalah kepentingan diri. Kedua, tindakan menolong orang lain dianggap sebagai tindakan untuk menolong diri sendiri. Inti dari paham egoisme etis adalah alasan yang mendukung tindakan yang menguntungkan orang lain, keuntungan bagi orang lain bukanlah alasan yang membuat tindakan itu benar. Tindakan peduli yang memiliki tindakan itu benar adalah kenyataan bahwa tindakan itu menguntungkan diri sendiri. Cinta kasih kepada orang lain juga akan merendahkan martabat dan kehormatan orang tersebut. Kedua, pandangan terhadap kepentingan diri adalah pandangan yang sesuai dengan moralitas akal sehat. Pada akhirnya, semua tindakan dapat dijelaskan dari prinsip fundamental kepentingan diri. Alasan yang menentang teori egoisme ada dua, yaitu yang pertama, egoisme tidak mampu memecahkan konflik-konflik kepentingan. Kita memerlukan aturan moral karena dalam kenyataannya seringkali dijumpai kepentingan-kepentingan yang bertabrakan. Kedua, egoisme etis bersifat sewenang-wenang. Egoisme etis dapat dijadikan sebagai pembenaran atas timbulnya rasisme. Yang kedua, ada teori utilitarisme. Menurut teori ini, suatu tindakan dikatakan baik jika membawa manfaat bagi sebanyak mungkin anggota masyarakat. The greatest happiness of the greatest number. Paham utilitarianisme sebagai berikut. Satu, ukuran baik tidaknya suatu tindakan dilihat dari akibat, konsekuensi atau tujuan dari tindakan itu. Apakah memberi manfaat atau tidak. Kedua, mengukur akibat dari suatu tindakan. Satu-satunya parameter yang sama-sama menilai adalah jumlah kebahagiaan akan memberikan kebahagiaan untuk individu. Tiga, kesejahteraan setiap orang sama pentingnya. Maka perbedaan itu dikatakan etis. Sebaliknya, jika egoisme besar kelompok masyarakat, maka tindakan etis melihat dari sudut pandang kepentingan individu. Sedangkan paham utilitarisme teori menilai suatu tindakan kepentingan orang banyak. Teori yang menilai suatu tindakan berdasarkan hasil konsekuensi atau tujuan dari tindakan tersebut disebut teori teologi, sangat berbeda dengan paham teologi yang menilai etis atau tidaknya suatu tindakan berdasarkan hasil, tujuan, atau konsekuensi dari tindakan tersebut. Moralitas hendaknya bersifat otonom dan harus berpusat pada pengertian manusia berdasarkan akal sehat yang dimiliki manusia itu sendiri yang bersifat rasional. Walaupun teori deontologi tidak lagi mengaitkan kriteria kebaikan moral dengan tujuan tindakan sebagaimana teori egoisme dan utilitarisme. Yang keempat ada teori hak menurut Bentham. Menurut Bentham, teori hak merupakan suatu aspek dari deontologi atau teori kewajiban. Karena hak tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban, bila suatu tindakan merupakan hak bagi seseorang, maka sebenarnya tindakan yang sama merupakan kewajiban bagi orang lain. Teori hak sebenarnya didasarkan atas asumsi bahwa manusia mempunyai martabat dan semua manusia mempunyai martabat yang sama. Hak asasi manusia berdasarkan sumber otoritas antara lain ada 3, yaitu yang pertama, hak hukum atau legal right. Hak didasarkan atas sistem hukum suatu negara, di mana sumber hukum tertinggi suatu negara adalah undang-undang negara, undang-undang dasar negara yang bersangkutan. Yang kedua adalah hak moral.
atau kemanusiaan atau moral human right, berkaitan dengan kepentingan individu atau dalam beberapa kasus dihubungkan dengan kelompok, bukan dengan masyarakat luas. Yang terakhir yaitu hak kontraktual atau contractual right, mengikat individu-individu yang membuka kesepakatan atau kontrak bersama dalam wujud hak dan kewajiban masing-masing kontrak. Yang kelima ada teori keutamaan atau virtue theory. Teori keutamaan tidak menanyakan tindakan mana yang etis dan tindakan mana yang tidak etis. Teori ini tidak lagi mempertanyakan suatu tindakan, tetapi berangkat dari pertanyaan mengenai sifat-sifat atau karakter yang harus dimiliki oleh seseorang agar bisa disebut sebagai manusia utama, dan sifat-sifat atau karakter yang mencerminkan manusia hina. Karena sifat utama dapat didefinisikan sebagai disposisi atau sifat watak yang telah melekat dimiliki oleh seseorang dan memungkinkan dia untuk selalu bertingkah laku yang secara normal dinilai baik. Mereka yang selalu melakukan tingkah laku buruk secara moral disebut manusia hina. Bertrand memberikan contoh sifat keutamaan. Yang pertama, kebijaksanaan, keadilan, kerendahan hati. Sedangkan untuk pelaku bisnis, sifat utama yang perlu dimiliki antara lain jujur, kewajaran, urut, dan percaya. Selanjutnya ada teori etika teonom. Sebagaimana dianut oleh semua penganut agama di dunia, bahwa ada tujuan akhir yang ingin dicapai umat manusia selain tujuan yang ingin dicapai yang bersifat duniawi, yaitu untuk memperoleh teori etika dan paradigma teori etika teonom dilandasi oleh filsafat Kristen yang teori etika berdasarkan paradigma moral pemahaman atas hakikat manusia dapat dipahami mengapa sampai saat ini telah berkembang beragam teori dengan argumentasi atau sudut pandang penalaran yang berbeda. Paradigma atau pemahaman tentang hakikat manusia akan menentukan tujuan hidup atau nilai-nilai yang ingin dicapai. Nilai-nilai tersebut melatar belakangi setiap paham teori etika, norma moral yang ada. Sekian persembahan dari kelompok kami. Sekian dan